Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses seleksi bahan pustaka. Kenapa ini kita penting untuk dibahas? Karena ya kita kan mata kuliahnya adalah manajemen koleksi, maka di dalam manajemen koleksi perlu dipelajari yang namanya proses seleksi koleksi begitu ya, atau seleksi bahan pustaka. Ini penting untuk kalian ketahui ya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memberitahu bahwa materi ini itu saya ambilkan dari Dr. Din Wahyudin, kemudian dari Hada Hidayat Esos dan Damayanti Esos. Ya, mata kuliah ini, materi ini kalian bisa searching di Google ya, sudah tersedia. Kenapa supaya saya mengambil ini ya? Semua materi itu isinya sama begitu ya. Tinggal bagaimana penyampaiannya ya. Oke. Sebenarnya apa sih seleksi bahan pustaka gitu? Jadi seleksi itu proses mengidentifikasi bahan pustaka yang akan ditambahkan pada koleksi kita ya. Jadi proses mengidentifikasi. Jadi ada identifikasinya dulu, tidak serta-merta langsung beli begitu ya. Tapi diidentifikasi. Diidentifikasi itu dicermati begitu ya. Dicermati, dilihat begitu ya. Dicatat kurangnya apa, lebihnya apa begitu. Itu identifikasi. Nah, ini langkah-langkah dalam proses seleksi. Jadi ada 5 di sini ya. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan koleksi dalam hal subjek dan jenis materi yang spesifik. Jadi kita identifikasi dulu begitu ya. Koleksi apa yang kita butuhkan, baik berdasarkan subjek ya atau jenis materinya ya. Subjeknya semisal subjek ekonomi. Di subjek ekonomi itu kita butuh buku tentang ekonomi Islam, ekonomi pembangunan, atau manajemen ekonomi, kemudian ekonomi digital dan sebagainya. Misal seperti itu. Atau jenis materinya, jenis koleksinya. Kita mau koleksi yang seperti apa? Apakah bukunya itu buku cetak atau non cetak begitu ya. Atau kita mau artikel. Kita mau melanggan membeli artikel itu yang seperti apa? Apakah jurnalnya jurnal cetak ataukah tidak tercetak begitu ya. Yang kedua, penentuan berapa banyak dana yang tersedia. Jadi selain identifikasi kebutuhan, kita tuh perlu tahu kita tuh punya uang berapa sih sebelum kita membeli ya. Kita mengadakan, kita tuh punya uang berapa. Jangan-jangan kita nggak punya uang begitu. Oke, kemudian yang ketiga, mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk setiap kategori atau subjek. Jadi kita tuh karena tadi tuh kita sudah tahu ada dana berapa begitu ya. Dari dana itu kemudian dipilah-pilah. Oh, untuk subjek ekonomi dananya sekian. Nanti dipecah lagi begitu. Misal kalian punya dana 10 juta. 1 juta untuk subjek ekonomi, 1 juta untuk subjek agama begitu ya, 1 juta untuk psikologi dan sebagainya. Itu boleh seperti itu ya, dipecah berdasarkan kategori ataupun subjek gitu. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh. Jadi yang keempat itu mengembangkan rencana untuk mengidentifikasi potensi materi yang bermanfaat untuk diperoleh. Jadi kita tuh melakukan identifikasi potensi materi yang bermanfaat. Jadi kita tuh tentukan begitu ya. Kalau kalian mau melanggan sebuah koleksi cetak, apakah itu nanti termanfaatkan? Potensi termanfaatkan itu lebih besar daripada melanggan koleksi non cetak begitu ya. Ada juga perpustakaan itu memilih koleksi buku ya, buku cetak
itu lebih banyak daripada koleksi non cetak. Karena apa alasannya? Alasannya adalah kalau buku bisa nampak fisiknya begitu ya, ditata di rak bagus ya, berjajar begitu. Ada juga perpustakaan yang eh, lebih suka tidak ada raknya begitu ya. Jadi koleksinya itu tersimpan di dunia maya ya. Ada dua seperti itu. Maka kita perlu mengidentifikasi seberapa bermanfaat koleksi kita nanti. Kemudian melakukan penelusuran untuk materi-materi yang diinginkan. Jadi setelah tadi itu identifikasi dan sebagainya, kemudian coba dicari ya mau beli dari mana ya, ditelusuri materi-materi itu. Oke. Kemudian siapa saja sih yang dapat melakukan proses seleksi gitu ya. Yang pertama pustakawan, jelas ya. Pustakawan itu bisa melakukan proses seleksi. Kemudian spesialis subjek ya. Di sini termasuk guru ataupun dosen. Jadi sebelum membeli buku itu bisa juga kita tuh meminta masukan dari guru ataupun dosen ataupun peneliti sebagai apa? Sebagai mereka itu sebagai spesialis ya, spesialis dalam subjek tertentu. Ya, itu bisa. Kemudian pemimpin di organisasi induk ya. Biasanya kita bisa juga meminta masukan dari pimpinan, Pak ini mau beli buku nih, kira-kira perpustakaan kampus kita, sekolah kita itu mau buku yang seperti apa, boleh ya meminta masukan seperti itu. Atau ada yang keempat tuh komisi perpustakaan, jadi dibikinkan organisasi apa strukturnya tuh dibikinkan sendiri ya. Kemarin kalian belajar tentang struktur organisasi di perpustakaan, itu ada bidang yang mengurusi tentang pengadaan bahan pustaka. Itu yang tugasnya untuk melakukan proses seleksi bahan pustaka. Atau anggota lain ya, anggota lain. Anggota lainnya bisa jadi orang di luar perpustakaan yang memberi masukan atau membantu proses seleksi bahan pustaka. Nah, ada syaratnya nih ya, syarat untuk menjadi pemilih buku yang baik menurut Pak Sulistyo Basuki. Ya, teman-teman semester 4 ini belum pernah ketemu Pak Sulistyo ya. Pak Sulistyo Basuki itu salah satu profesor perpustakaan. Jadi di Indonesia itu profesor pertama di bidang perpustakaan itu Pak Sulistyo Basuki ya. Beliau sudah pensiun tapi masih diminta bantu untuk mengajar di kampus-kampus seperti UI, UGM, UIN, Jogja, begitu ya. Nah, sekarang terbaru ada dua profesor di bidang perpustakaan, itu Prof. Joner sama Prof. Yang dari UIN Suka, ya. Prof. Nurdin ya, Prof. Nurdin. Nah, ini menurut Prof. Sulistyo Basuki ya, syarat untuk menjadi pemilih buku yang baik. Satu, menguasai sarana bibliografi yang tersedia ya, paham akan dunia penerbitan ya. Dunia penerbitan itu apa saja ya? Penerbit, spesialisasi penerbit, kelemahan-kelemahan mereka, standar mereka ya, hasil terbitan yang selama ini beredar itu seperti apa. Ya, syarat itu. Kedua, mengetahui latar belakang pemakai perpustakaan ya. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan pemakai. Jadi tiga syarat ini paling tidak harus satu atau dua begitu ya. Kalau ini diterapkan bagus ya, tiga-tiganya syarat ini masuk bisa terakomodir, maka itu bagus. Tapi kalaupun tidak tiga-tiganya ya salah dua atau salah satu begitu nggak apa-apa. Oke, kemudian yang keempat, nah ini personel pemilihan buku harus bersikap netral ya, menguasai informasi, memiliki akal sehat ya, harus netral, tidak condong ke subjek tertentu ya, tidak condong kepada spesialis tertentu begitu. Kemudian pengetahuan mendalam mengenai koleksi perpustakaan. Jadi
ya orang-orang yang benar-benar paham ya terkait dengan koleksi perpustakaan. Kemudian mengetahui buku melalui proses membuka buku atau membaca. Ya, ini bisa jadi kita sendiri itu bisa juga membantu terhadap proses seleksi ya. Syaratnya yaitu tadi kita coba nih baca buku, oh paham, oh kita mengerti kalau setelah buku ini selesai, oh ternyata ada buku penunjang lain dari penerbit ini, oh gitu. Kita bisa menjadi orang ya yang membantu memilih buku. Ya, ini kemudian ada pihak-pihak yang berwenang melakukan seleksi ya. Ini di sini dijelaskan ada di perpustakaan sekolah itu ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada juga guru begitu ya. Kemudian di perpustakaan umum ada dewan penasihat atau penyantun perpustakaan atau tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian perpustakaan perguruan tinggi ya, pimpinan universitas, rektor, wakil rektor ya, dekan, wakil dekan ataupun dosen, pustakawan itu bisa. Kemudian kalau perpustakaan khusus ya, pimpinan instansi di mana perpustakaan itu bernaung. Ya, perpustakaan khusus misal perpustakaan khusus terkait dengan perjuangan NO semisal ya, itu maka pimpinan tempat instansi bernaung ya. Atau orang-orang yang mengetahui kebutuhan institusi misalnya peneliti ya, itu bisa menjadi pihak yang melakukan seleksi ya, nggak apa-apa seperti itu. Nah, keputusan terakhir hasil pemilihan akan diadakan atau tidak di tangan pustakawan karena lebih mengetahui hal-hal berikut. Walaupun tadi itu ada banyak orang yang memberikan masukan, tapi ujung-ujungnya tetap pustakawan yang memutuskan apakah nanti akan dibeli dan tidak dibeli ya. Karena kenapa kok pustakawan yang memutuskan? Satu, karena keadaan koleksi ya. Seluk-beluk koleksi yang ada di perpustakaan dia itu yang tahu ya pustakawannya begitu ya. Kemudian prioritas pengadaan agar koleksi berimbang ya, betul ya. Jadi karena yang tahu pustakawannya, maka pustakawan akan tahu oh koleksi subjek A itu lebih banyak selama ini, maka dia untuk koleksi subjek A dikurangi dikit lah, ganti yang B begitu. Kemudian anggaran yang tersedia, orang luar itu hanya bisa ngasih masukan, tapi anggarannya tetap dari yang tahu adalah hanya pustakawan ya. Yang tahu itu hanya pustakawan anggaran itu. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, persyaratan pustakawan menyeleksi bahan pustaka ya. Jadi pustakawan itu bisa menyeleksi bahan pustaka dengan syarat seperti ini. Satu, memahami kebijakan pengembangan koleksi ya. Kemudian dapat bekerjasama dengan pustakawan lain ya, atau staf pengajar, atau unsur pimpinan, toko buku ataupun penerbit buku. Jadi bisa bekerjasama, enakan gitu loh. Nyambung, diskusi enak begitu. Itu bisa menjadi pustakawan itu bisa menjadi orang yang memimpin proses seleksi. Kemudian memahami program lembaga yang sedang dilaksanakan dan kecenderungan tren. Ya, ini penting bahwa pustakawan itu harus tahu juga ini lembaga atau perpustakaan di mana dia bernaung itu fokusnya ke mana, ke arah mana, ya. Atau dia juga bisa melihat trennya tuh apa sih, gitu kan. Dalam subjek A, itu trennya kemana? Misal subjek tentang ekonomi, sekarang ada ekonomi digital trennya, maka koleksi-koleksinya ya tentang ekonomi digital. Ya, itu gunanya pustakawan tuh seperti itu, ya membaca tren dunia koleksi perpustakaan. Kemudian dapat menggunakan alat bantu seleksi, ya. Dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer, CD-ROM, telepon, faksimil ya. Bisa pakai internet juga nggak apa-apa begitu. Pakai
katalog buku, apa. Kemudian memahami dan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan pembelian buku. Ya, pustakawan harus tahu aturan-aturannya ketika membeli buku itu seperti apa. Kemudian sekarang prinsip seleksi ya. Prinsip seleksi itu yang pertama memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diperlukan dalam menunjang sistem yang ada di lembaganya. Jadi prinsipnya adalah menyediakan bahan pustaka untuk menunjang sistem yang ada di instansi di mana perpustakaan itu bernaung. Nah, kemudian memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang diinginkan oleh pengguna. Betul ya. Pasti pengguna itu membutuhkan koleksi. Ya, makanya tugas pustakawan melalui perpustakaan untuk menyediakan koleksi itu. Kemudian memperoleh dan menyediakan bahan pustaka yang berisi bahan hiburan dan rekreasi. Nah, ini terkadang perpustakaan itu lupa bahwa penting untuk mengadakan koleksi yang sifatnya itu hiburan ataupun rekreasi. Itu penting ya. Ya, karena apa? Salah satu tugas dan fungsi perpustakaan itu adalah sebagai tempat sarana rekreasi, ya. Maka perpustakaan itu bisa juga di model ada tempat untuk bermain begitu. Kalau saya di bayangan saya itu perpustakaan harus bikin salah satu ruangan yang di dalamnya itu menyediakan sarana untuk ngegame ya. Bisa ngegame PlayStation, bisa ngegame online begitu ya. PUBG, Free Fire begitu ya. Mobile Legend itu boleh bermain di perpustakaan. Karena sebagai sarana rekreasi. Karena apa? Ya karena belajar terus-menerus itu juga capek ya, maka butuh refreshing. Kemudian mengawetkan bahan pustaka penting yang ada menggambarkan perkembangan lembaga Indo. Ya. Nah, ini ada beberapa pandangan ya dalam membangun koleksi perpustakaan. Pertama, pandangan tradisional ya. Itu mengutamakan nilai intriksi dan bahan pustaka. Bahan pustaka yang dinilai tidak bermutu tidak akan dipilih ya. Pandangan tradisional. Berarti yang dipilih itu yang benar-benar yang bermutu, yang berkualitas, terbitan siapa, penulisnya siapa, maka itu yang dilanggar. Itu pandangan yang tradisional. Kalau pandangan liberal mengutamakan popularitas ya. Berarti semakin banyak buku itu terjual, maka itu yang dibeli nanti ya. Nah, walaupun buku itu kadang tidak dibutuhkan oleh pengguna. Ya, karena pakai pandangan liberal ya. Semakin banyak popularitasnya maka itu yang dibeli. Kemudian ada pandangan pluralistik ya, mencoba mencari keseimbangan antara pandangan tradisional dan liberal. Pedoman dasar dalam yang perlu dimiliki personal yang bertanggung jawab melakukan seleksi. Ini pedoman dasar ya yang perlu kalian ketahui. Misal kalian menjadi seorang yang diberi tugas untuk menyeleksi bahan pustaka. Yang pertama, mengetahui berbagai jenis bahan pustaka ya. Karena kalian harus paham dulu jenis-jenis bahan pustaka itu apa saja. Ya, nggak bisa tiba-tiba langsung ikutan menjadi tim seleksi. Kemudian memahami tujuan dan fungsi perpustakaan tempat ia bekerja. Jadi harus paham ya. Harus paham tujuan dan fungsi perpustakaan. Kemudian mengetahui kebutuhan masyarakat yang dilayani, kemudian mengenal prinsip-prinsip seleksi, mengenal menggunakan alat-alat bantu seleksi. Ini kemarin sudah ya, memahami berbagai kendala yang ada. Ini kemarin seingat saya sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kalian bisa bahas buka-buka lagi, baca-baca lagi, atau dengarkan lagi video yang sebelumnya. Mungkin itu dulu ya materi terkait dengan proses seleksi bahan pustaka. Next time kita akan belajar tentang
pengadaan koleksi tercetak dan inventarisasi begitu ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.